Baik saudara, kita awali dengan laporan perdana. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum membahas anggaran, pendapatan, dan belanja Aceh Perubahan karena memiliki alasan tertentu yang membuat DPRA belum melakukan pembahasan APBA Perubahan ini. Berikut liputannya. Kalau yang lain-lain itu saya kira sudah disampaikan oleh di APBA supaya disahkan itu masuk ya, setelah itu masuk. Hal tersebut diungkapkan oleh para ketua komisi DPRA pada konferensi pers bersama awak media di media center DPRA kemarin. Menurut anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Azhar Abdurrahman mengatakan memiliki alasan mengapa legislatif belum membahas APBA perubahan adalah dikhawatirkan pemerintah Aceh tidak dapat merealisasikannya dengan maksimal. Mengingat hingga saat ini, anggaran APBA 2021 yang sedang berjalan juga belum dapat direalisasikan dengan baik yang ditender maupun yang non-tender. Maka kalau ditambah lagi dengan silpa tahun 2020 menjadi 3,9 triliun, dikhawatirkan juga akan lebih besar, mangkrak lagi. Menurut Azhar, untuk membahas APBA perubahan 2021 membutuhkan waktu yang lama, paling cepat 2 atau 3 minggu, sehingga akan memakan waktu sampai Oktober. Sedangkan kalau melakukan penyelesaian pembahasan APBA perubahan pada Oktober, dikhawatirkan tidak dapat dieksekusi. Sementara Oktober sampai November, menurut Azhar, hanya bisa efektif 75 hari kerja, sehingga jika ada beberapa paket besar seperti 10 miliar dan belum dilakukan tender, dikhawatirkan tidak dapat direalisasikan dengan maksimal yang berujung pada kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat, sehingga anggaran habis tetapi tidak bermanfaat bagi rakyat. Maka ini suatu persoalan yang cukup dilematis, apalagi ditambah dengan anggaran perubahan. Sejumlah 4.340 unit yang sudah disahkan oleh DPRA pada APBA tahun anggaran 2021 itu sudah disepakati dan oleh Menteri Dalam Negeri sudah setuju. 4.340 unit sudah setuju, tetapi setelah kembalinya hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri oleh TAPA, ya, secara sepihak tanpa koordinasi dengan DPRA melakukan penghapusan sejumlah 3.650 unit rumah, ya, sehingga yang terakomodir hanya 780 unit rumah, ya. Sekarang setelah mereka buruk muka, kaca dibelah, ya. Ini adalah dosa besar. Dengan tidak adanya APBA perubahan, ini adalah kasus regulasi, kasus hukum yang menjadi otentik kami pegang, bahwa dosa ini ada di pemerintah Aceh, ya, oleh tim anggaran. Kemana dibawa uang itu? Setelah dirobohkan 3.650 unit rumah, ada 10 orang yang menggunakan manfaat apendik. Ya, kita akan buka kartu siapa-siapa saja yang menggunakan dana apendik, ya, sehingga sengaja merobohkan 3.650 unit rumah. Ya, kita akan buktikan nanti ke 9 orang lebih, sejumlah 257 miliar mengalokasikan anggaran baru setelah evaluasi Menteri Dalam Negeri, ya, sehingga mereka menempatkan pada sekitar 11 SKPA, ya, masing-masing. Ya, setelah kami lakukan evaluasi Pansus Biro Pengarahan Jasa, sudah ditemukan 179 miliar yang pada paket non tender, ya, beberapa paket, bahwa yang tidak dapat eksekusi hasil dari penjelasan oleh Kepala SKPA tidak dapat eksekusi karena apendik, ya, karena tidak ada dalam peraturan gubernur RKPA, tidak ada dalam KUA PPS, dan tidak dalam APBA, tetapi sepihak setelah pengesahan anggaran. Inilah kelancangan dilakukan oleh TAPA pada saat ini sehingga merugikan masyarakat, terutama rumah layak huni, ya. Sementara itu, Tarmizi Panjang menyebutkan tidak terjadinya pembahasan APBA perubahan 2021 dikarenakan kesalahan pemerintah Aceh, sehingga pemerintah Aceh diminta untuk tidak menyalahkan DPRA dikarenakan rumah duafa tidak dibangun.
Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi juga menyesalkan pemerintah Aceh yang mencoret pembangunan rumah duafa. Wajib diangkat kembali di APBA 2022. Wajib. Pemerintah Aceh dalam hal ini 3.650 unit yang sudah dimangkas setelah verifikasi di APBA 2021 yang dialasankan ke APBAP, sehingga hari ini dengan alasan rumah duafa seolah-olah salah DPR. Jadi 3.650 unit ini harus wajib bagi pemerintah Aceh untuk mengangkat kembali di 2022. Kalaupun ada program RPJMA di 2022 3.000 unit tambah 3.650. Sudah dibahas bersama DPRA pada waktu itu. Hanya saja mungkin waktu pembahasan itu tidak maksimal seperti yang diharapkan. Harusnya waktu itu harus kita bahas paling cepat 1 bulan. Kemarin tidak begitu. Nah, sehingga memang dibahas bersama DPR. Hanya saja DPR juga tidak bisa membedah semua karena waktunya sangat terbatas. Nah, lalu ya, program itu sudah terus berjalan. Kemudian diperburuk lagi dengan persoalan pelaksanaan kegiatan. Ada yang ditender, ada yang nggak ditender. Yang ditender ini pun baru dimulai di akhir bulan Mei, malah Juni baru mulai proses. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.